Ya, shalom Bapak Ibu semuanya. Sorry, Shalom. 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 Wah, saya ketinggalan pujian penyembahan nih. Oke, ada sedikit masalah presentasi yang saya udah siapin, nggak ke save kemarin. Jadi ini tadi saya nggak kekejar ya. Tapi nggak apa-apa. Tapi dari situ malah ada hal yang baru yang saya dapat. Shalom teman-teman. Buat Bu Esther, Pak Lepri ya, sama Shalom, Yati, Pak. ya, shalom juga ya, Edi, Mira. Oke, malam ini kita melanjutkan yang eh, pertemuan lalu ya tentang logos tentang firman Allah. Jadi eh, Bapak Ibu ya, mulai malam ini mungkin kita tetap sebenarnya masih dalam kerangka besar bagaimana kehidupan anak-anak Allah ya sebagai umat pilihan ya. Jadi kita ingin lebih dalam, lebih mengetahui sebenarnya jalan hidup orang-orang pilihan, anak-anak Allah, orang-orang yang disebut mengenal Allah itu seperti apa. Nah, salah satu ciri Bapak Ibu bahwa orang-orang pilihan yang adalah anak-anak Allah, tentu dia harus mengenal firman dari Allah, mengenal Allah melalui firman-Nya. Jadi kita sering eh, memperkatakan ini ya, mendengar firman Allah, mendengar eh, apa pemberitaan firman dan seterusnya. Tapi jangan-jangan ya, Bapak Ibu eh, mungkin ada beda persepsi ya tentang apa yang dimaksud dengan firman Allah. Minggu lalu ya, masih ingat ada satu pertanyaan, dari mana kita mengenal itu firman Allah ya? Apakah hanya dari Alkitab saja yang disebut firman Allah atau dari mana? Masih ada yang ingat nggak? Kalau kita bicara firman Allah itu apa sih yang dimaksud dengan firman Allah? Ya, apakah yang dimaksud firman Allah ya semua yang tertulis di Alkitab, ya, semua yang tertulis Alkitab, atau eh, yang tidak tertulis di Alkitab pun bisa disebut itu sebagai firman Allah. Dari mana kita tahu? Ada yang mau ini sedikit mengingatkan ya, sekaligus juga menguji apakah teman-teman saudara semua masih ingat pelajaran minggu lalu ya, atau diskusi minggu lalu. Ada ya? Apakah hanya dari eh, Alkitab saja atau kita bisa mengenal sebenarnya firman Allah dari eh, banyak hal gitu ya, banyak sumber. Ada yang mau ini apa namanya menjawab, yang bisa ini kita diskusi yang ini ya minggu lalu ya supaya hidup itu ya. Kalau kita soalnya kita bicara sering firman Allah ini yang disebut firman Allah itu yang mana sih? Apakah semua perkataan yang keluar dari mulut Allah yang firman itu disebut firman Allah? Jadi kalau di perjanjian lama itu dari Elohim Yahweh yang berkata-kata, lah itu firman Allah. Kalau di perjanjian baru itu perkataan Yesus itulah firman Allah. Ya, kata-kata. Firman itu kan kata-kata ya, gitu. Benar nggak? Ayo, siapa yang mau ini menjawab? Ah, siapa kira-kira Pak Lepri? Sebelum saya lanjutin ya. Mungkin Pak Ya, Tadus deh, atau siapa?
Firman Allah yaitu firman Apa atau sih? ucapan Allah sendiri, Pak. Ya, pertanyaannya dari mana kita menemukan firman Allah? Yaitu Bible, Pak, yang kita pegang itu kan satu firman, Pak. Satu kebenaran itu. Apakah hanya dari situ saja, dari Alkitab, dan yang mana? Kalaupun dari Alkitab, yang mana yang firman Allah? Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, Pak, itu. Dari kejadian sampai wahyu itu Semua. Jadi yang tertulis di situ semua apa perkataan Allah gitu. Apa yang dimaksud ada firman? juga memang itu ada sejarah-sejarah apa pendahuluan gitu ya, kayak kerajaan-kerajaan begitu, ya kan? Itu. Hmm, Tapi intinya, Pak, kurang lebih bangsa sekitar hampir 80% itu memang perkataan dari Allah sendiri, Pak, itu. Kalau pendapat saya ya, itu. ya. Jadi ini pertanyaan besarnya, apakah Alkitab itu firman Allah? Jadi ini mungkin jadi secara sengaja ya, ini mungkin akan seri panjang ya, mengorek kembali basicnya ya. Pertanyaannya kan ini, eh, kenapa apa Alkitab disebut firman Allah? Yang disebut firman Allah itu yang mana? Apakah Alkitab adalah firman Allah atau Alkitab mengandung firman Allah? Mana yang benar? Nah, itu Pak pertanyaan Anton, basic ya. saya boleh ini ya sedikit ya, Pak. Ya, Bu Esther silakan. Jangan sedikit Jadi Bu Esther, banyak. Banyak-banyak aja Bu Esther. enggak, ini yang saya dapat berapa hari yang lalu. Seperti di kitab Ayub itu ya, kan dikatakan ya, Allah yang memberi, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Itu mah bukan firman Tuhan, itu mah perkataan Ayub, Mm-mm. ya kan? Yang kedua, Betul. dia bilang, masakan engkau hanya ingin mendapatkan yang baik saja, bukan yang ya kira-kira gitulah, bukan yang jelek juga. Saya ngerasa Bapak Surgawi tuh nggak pernah ngasih yang jelek sama anaknya. Anaknya minta minta ikan aja nggak dikasih batu gitu loh, maksudnya Betul. seperti itu. Jadi saya menyimpulkan bahwa bahwa ya di dalam Alkitab itu ada perkataan Tuhan, ada juga perkataan manusia gitu, Pak. Salah nggak ya? Takut salah. Apa, itu gini-gini. Kita mau beriman secara konkret ya, secara real, bukan hanya imajinasi, bukan hanya ikut-ikutan liturgi. Jadi pemikiran kritis apa diizinkan di sini ya. Law apa diizinkan ya, Palepri ya, mana Palepri? Ya, bahkan pertanyaan yang agak ya kelihatannya tidak beriman pun nggak apa-apa gitu. Ya, karena cukuplah kalau kita patuh itu di gereja lah ya. Kalau di gereja waktu pendeta khotbah kan kita nggak bisa protes, betul ya? Ada nggak? Oh, Pak Iya, pendeta itu salah gitu, nggak mungkin kan? Nah, tapi kalau di Zoom ini boleh gitu, bisa ya. Justru itu akan apa? Teman-teman akan makin dalam menggali. Itu tadi betul tuh, apa? Bu Esther kan mengatakan bahwa nggak semua yang tertulis di Alkitab itu kata-kata Allah sendiri kan? Banyak dari kata-kata tokoh-tokoh di situ gitu. Betul nggak? iya, Ya, maksudnya gitu ya, Bu Esther iya. ya. Itu kan Ayub yang ngomong. Ya, Ayub yang ngomong gitu. Mm-mm. Tapi kita suka pakai itu, Pak. Mm-mm. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Mm-mm. Tuhan. Gitu. Cuma Ayub yang bilang loh, bukan firman Oke. Tuhan. Ada punya pendapat lain? Jadi memang ya, hmm, kita tuh kadang ya dalam hal beragama, beriman itu ya kadang-kadang terpengaruh ya dari definisi orang lain ya. Betul nggak? Definisi orang lain. Maksudnya gini, yang disebut firman Allah, firman Tuhan, itu selalu definisinya adalah semua kata-kata letter luck yang keluar dari Allah sendiri, dari mulut Allah gitu. Yang bukan eh,
apa namanya keluar dari mulut Allah, yaitu bukan firman Allah gitu. Jadi kalau ada satu kitab, ini semua ini perkataan Allah, berarti ini firman Allah. Tapi kalau ada kitab lain, ini bukan firman Allah, masa ini Ayub terus bahkan menceritakan hal-hal yang mengerikan gitu, misalnya peperangan, pembunuhan, mana ini firman Allah gitu. Betul nggak? Nyadari nggak teman-teman? Ya, jadi ada kepercayaan lain yang menganggap ya namanya firman Allah itu ya yang keluar gitu. Jadi makanya mereka mengakui misalnya perjanjian itu firman Allah ya kalau hanya dari keluar dari mulut perkataan Yesus gitu. Kalau perjanjian lama itu yang keluar dari mulut apa namanya Elohim Yahweh gitu ya. Yahweh sendiri itu baru firman Allah. Nah, berarti di sini ya kita harus menyamakan dulu definisi yang disebut firman Allah itu apa gitu ya. Apa ciri firman Allah? Apa aspek dari firman Allah itu? Betul nggak? Aspek dari firman Allah itu apa gitu. Nah, dari yang kemarin apa tuh? Ya, jadi Aspeknya ada kebenaran ya, kalau adalah kebenaran. Jadi maksudnya gimana, Pak? Pak Tadus ya? ya, jadi kalau pertanyaan besarnya apa itu firman Allah? Apakah Alkitab itu firman Allah? Kita menurut saya kemarin minggu lalu saya sudah jawab bahwa kalau saya percaya bahwa Alkitab itu firman Allah karena menurut saya firman Allah itu ada dua bagian, yaitu secara logos yang tertulis, lalu dari logos itu kita mendapatkan rema, firman Allah yang menjadi rema. Nah, kenapa yang tertulis itu firman Allah? Karena di dalamnya ada kebenaran, prinsip kebenaran. Lalu Alkitab itu ditulis bukan secara sembarangan menulis, tapi dikatakan itu diilhamkan oleh Roh Kudus. Ya, segala tulisan yang sudah dikanonkan dalam Alkitab itu dikatakan dipercayai bahwa itu diilhamkan oleh Roh Kudus. Nah, sehingga di dalamnya itu ada kebenaran yang dapat mengubah hidup kita. Nah, itu menurut saya seperti itu yang kita dapatkan, yaitu yang tertulis secara logos itu, lalu kita dapatnya juga dari logos itu kita mendapatkan rema. Nah, menurut saya seperti itu. Ya, jadi Pak Tadus menyebutkan satu aspek penting dalam kita mendefinisikan firman Allah adalah firman Allah yang dimaksud adalah kebenarannya. Betul ya? Esensi kebenarannya. Jadi bukan hanya yang letterlek tertulis gitu. Ya. Jadi makanya Alkitab itu bisa dikatakan adalah firman Allah karena Alkitab adalah kebenaran, sumber kebenaran. Kalaupun yang tertulis itu bukan langsung perkataan Allah, selama itu adalah kebenaran, ya, yang tidak bertentangan dengan yang keluar dari mulut Allah, tapi itu adalah kebenaran kehidupan, kebenaran eksistensi alam semesta ini, manusia dan manusia di dalamnya, yaitu eh, apa bisa disebut firman Allah, karena firman Allah adalah kebenaran, ya. Nah, jadi dari kemarin sama malam ini, eh, terus terang saya menemukan materi baru ya. Sebenarnya saya sebenarnya tidak ngomong-ngomong ini ya, tapi ini dituntun ke sini untuk saya membicarakan ini nih, ya Bapak Ibu. Share. Nah ini nih, 5 aspek firman Allah ini yang saya temukan ya, secara tidak sengaja sebenarnya. Jadi saya ingin sharing aja. Ini bukan suatu yang harus diterima ya, tapi ini lebih saya sharing bagaimana pergumulan saya dalam memahami firman Allah, ya, dalam memahami firman Allah. Nah, 5 aspek ini itu kalau didetilin ya, itu akan sangat panjang dalam ya. Nanti mungkin malam ini saya akan memberikan brief secara umum, ya, apa yang saya gumuli selama ini mengenai firman Allah atau logos ini, ya, yang buat saya ini sebenarnya kalau disebut kita adalah anak-anak Allah yang mengenal Allah atau kita adalah umat pilihan harus tahu ini bahwa firman Allah itu sumber eksistensi kehidupan yang mutlak, ya, yang disebut anak Allah harus tahu, harus memahami, harus mengenali, bukan hanya tahu tapi harus mengalami firman Allah.
harus dirasuki firman Allah, harus bersatu dengan firman ini karena ini adalah sumber eksistensi, sumber kehidupan. Jadi kalau kita bisa mengetahui, memahami, mengalami firman Allah, maka kita akan mendapatkan kehidupan yang sesungguhnya. Ya, kalau kita mendapat kehidupan sesungguhnya, efeknya apa? Efeknya apa? Semua yang kita hadapi, pergumulan baik senang maupun sulit, ya, terutama penderitaan, semua fenomena di depan kita sekarang ini, kita akan bisa menghadapinya, akan tidak terombang-ambingkan, ya, karena firman Allah sebagai sumber, sebagai referensi utama kita menjalani hidup, ya. Nah, 5 aspek ini, Bapak Ibu, ya, eh, saya akan brief secara singkat dulu. Nah, setelah itu kita mungkin akan masuk lebih dalam lagi, ya. Nah, aspek pertama dari firman Allah itu apa tadi? Ya, ada yang tadi ya yang disebutkan Pak Tadus, ya. Firman Allah itu adalah eh, sumber kebenaran, adalah kebenaran, ya. Ini kan ada di sini ya, kebenaran. Firman adalah kebenaran, ya. Sorry, mana ada? Nah, firman Allah adalah kebenaran, ya. Yang ini sudah diterangkan kemarin, ya. Esensial batinnya. Jadi yang menyangkut esensinya, batiniahnya, ya, di Yohanes 17 katakan kuduskan mereka dalam kebenaran, firmanmu adalah kebenaran. Jadi Bapak Ibu, ya, kalau kita benar-benar experience mengalami firman Allah, kita pasti akan mengetahui kebenaran itu, ya. Eh, Memahami kebenaran itu. Jadi kalau kita melihat atau diri kita sendiri dalam perjalanan hidup kita ini makin jauh dari kebenaran, ya, jangan-jangan kita tidak mengkonsumsi firman Allah, tapi firman yang lain, ya. Nah, pertanyaan besarnya adalah apa yang dimaksud dengan kebenaran itu sendiri, ya. Karena orang eh, bisa salah memahami tentang kebenaran. Kalau jadi gini, ini firman Allah kita maknai bahwa firman Allah itu kebenaran. Jadi kalau mau tahu kebenaran harus dari firman Allah. Tapi sekarang ini fenomenanya Bapak Ibu, orang mengaku mengajarkan firman Allah, ya, yang mereka yang mengklaim bahwa mereka mengajarkan kebenaran. Tapi nyatanya banyak fenomena yang malah yang diajarkan katanya memang berasal dari Alkitab yang adalah firman Allah, tapi menyimpang dari kebenaran, ya. Yang jelas ada teologi yang dibangun dari Alkitab, ya, sumbernya tentu Alkitab, tapi itu menyimpang dari kebenaran. Ya, contoh nyata, ya, yang mungkin di sini saya bisa uh, klaim, ya, saya berani mengatakan bahwa teologi kemakmuran itu kebenaran bukan, ya, Pak Lepri. Pak Lepri mungkin belajar yang Oh, kalau kita berdasarkan Yohanes 10 ayat 10, itu hmm, sangat jelas di situ bahwa Yesus tidak mengajarkan kelimpahan secara ya, materi, itu kualitas di dalam kemuliaannya sebenarnya. betul. Ya, jadi kalau ada pengajar yang mengajarkan bahwa menjadi orang Kristen, menjadi anak Allah itu pasti diberkati, ya, dalam kelimpahan jasmani, ya, yang eh, terutama ayatnya apa yang terkenal Pak, apa yang eh, Iblis datang mencuri, membunuh dan membinasakan, nah, tetapi dia Yohanes 10 datang ayat 10, ya, iya hidup, hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. kelimpahan. Waduh itu mah. Ya ya. Oke, itu diambil dari Alkitab bukan pengajarannya? Ya Alkitab Yohanes 10 ayat Alkitab. 10, cuma Ya. nggak tahu bahasa aslinya jadi menerjemahkannya ya lurus-lurus. Iya, jadi kenapa mereka begitu? Ya, langsung mengatakan kelimpahan itu kelimpahan jasmani, ya, kelimpahannya kelimpahan jasmani. Karena ya mereka sudah punya premis, ya, istilahnya itu punya
mereka sudah punya pengajaran lain, punya pemikiran lain yang dari luar, terus mereka mencari ayat-ayat yang cocok, ya, cocokologi, betul nggak? Ya, yang cocok di mana? Nah, jadi kita harus menguji, ya, maksudnya gini, dengan belajar ini ya, kalau kita mengetahui sifat atau ciri kebenaran, kita bisa menilai orang-orang yang katanya mengajar dari Alkitab yang adalah firman Allah, kita bisa uji, ya sebenarnya diajarkan yang katanya dari Alkitab itu benar-benar kebenaran apa bukan. Kalau ini menyalahi ciri kebenaran, ya kita bisa dengan mudah ya bisa bisa mengerti bahwa tidak terjebak bahwa itu adalah kebenaran. Tadi seperti yang contohnya tadi eh, apa teologi kemakmuran ya bahwa di Yohanes 10 ayat 10 memaknai bahwa Tuhan Yesus itu membawa kepada kelimpahan jasmani. Jadi kalau mau kaya, mau sukses ya harus jadi orang Kristen karena Yesus itu memberi kelimpahan ya berdasarkan Yohanes 10 ayat 10. Nah, itu tentu apa namanya tidak bisa dibenarkan. Nah, dari sini Bapak Ibu apa? Ya, kita harus tahu ya sifat ciri kebenaran ya. What is the truth ya? Apa itu yang disebut kebenaran? Benar nggak? Ya, eh, kalau kita tidak memahami apa itu kebenaran, ya, ciri-ciri kebenaran, ya kita akan kesulitan. Gitu. Nah, belajar ini, teman-teman, Bapak Ibu semua, membantu kita untuk bisa tidak terombang-ambing oleh pengajaran. Jadi kita punya apa keteguhan, punya punya kompas ya, yang tidak gampang disimpangkan lah oleh banyak-banyak apa eh, pengajaran. Ya, ada orang yang mengatakan bahwa oh kalau kebenaran itu adalah harus sesuai fakta. Ya, jadi kalau faktanya benar, berarti itu kebenaran. Apakah seperti itu? Ya, apakah semua fakta kalau faktanya benar itu bisa dikatakan itu kebenaran gitu ya? Jadi kalau faktanya misalnya itu tertulis ada ayatnya, ya kan? Oh, Yesus mengajarkan hidup dalam kelimpahan itu ada ayatnya, faktanya ada, ya. Ya, fakta bahwa ada ayatnya belum tentu itu arti dari kebenaran itu bisa dibenarkan ya. Ternyata fakta yang dia temukan yang dia ini bukan eh, ada apa fakta yang satu-satunya ya, bukan arti yang sebenarnya gitu. Nah, teman-teman ya untuk memahami kebenaran ini sebenarnya ada ilustrasi yang mudah ya, yang mungkin rekan-rekan semua pernah apa ya mendapatkannya ya. Jadi kalau kita mau tahu kebenaran itu kita ibaratnya ya orang buta yang sedang menggambarkan apa itu gajah. Ya. Anggaplah gajah itu kebenaran, ya kan? Anggaplah gajah itu kebenaran. Kalau itu orang buta dan dia apa meraba bagian tertentu, ya, misalnya belalainya dia pegang, dia raba, ah, dia akan mengatakan bahwa gajah itu adalah seperti apa? Kalau hanya belalainya Ular. seperti ular, ya, karena belalai panjang. It- Dia sangat sangat yakin mengatakan bahwa gajah itu seperti ular, karena faktanya apa? Faktanya dia memegang belalai kan? Iya. Apa yang dia pegang benar nggak? Dia rasakan benar nggak? Dia nggak bohong kan? Betul nggak? Ya, dia kan nggak bohong bahwa dia berbohong nih gajah kok seperti ular. Enggak, dia feeling, dia experience, ya, mengalami, dia merasakan eh, belalai itu. Nah, dia mengatakan, oh ini gajah nih, ya. Orang menunjukkan itu gajah, gajah. Oh gajah itu ular gitu. Nah, tapi orang buta yang memegang apa?
telinganya, ya, telinganya itu mengatakan gajah itu apa? Seperti kipas. Kipas, kipas besar, ya kan? Betul nggak? Ya, oh kipas itu. Terus kalau yang megang ini apa kakinya, mengatakan gajah itu apa? Seperti tombak. Oh, tombak. Bukan. Kalau kan gede gitu. Seperti apa? Spear. Kayu. Bukan seperti tombak. Nah, ada yang mengatakan itu seperti pohon kelapa gede gitu kan. Wah, Ya kan? Ya. Kalau yang memegang perutnya, Tadi itu kakinya bukan gadingnya Bu Esther. Bu Esther hah? bilang tombak karena gadingnya ya. Ibu Esther tadinya ya gading. Kaki maksudnya. Oh, kaki, bukannya kaki. ini. Ya, kalau Gading kan gading ditunjuknya kan ya gading itu. ya tadi saya ngomong ini apa namanya Kaki. kaki. Dia tunjuk Kaki. gading itu, Pak. Iya, kalau Tajam. gading tombak. Saya nyebut yang lain ini ada masih kurang nih. Jadi ada yang Hmm. memegang belalai seperti ular, ada yang memegang telinga seperti Telinga. kapas, daging seperti tombak, tajam, kaki itu seperti pohon kelapa, ya kan? Hmm. Kalau perutnya seperti dinding, Kayak ya kan? dinding tuh, tebal. Kalau buntutnya seperti Kayak tali. tali, gitu. Seperti sop buntut, Pak. Nah, Berbuntut ini. Nah, bisa dikatakan bahwa setiap orang di sini itu memegang berdasarkan fakta nggak? Ya kan? Ya faktanya kan dia lihat gitu kan. Nah, jadi kebenaran itu tidak hanya di apa ya, dicirikan hanya satu hal yaitu kalau ada faktanya berarti kebenaran enggak ya. Fakta itu fakta yang keseluruhan enggak. Betul enggak? Nah, ini yang terjadi sekarang ini Pak Lepri ya. Ini antara apologet satu, apologet dua, apologet tiga gitu kan. Apakah Allah itu Allah apa doktrin yang satu doktrin A, yang satu doktrin B gitu ya, berkelahi di medsos gitu kan. Misalnya apa baptisan yang sah itu baptis selam atau percik gitu kan dulu pernah heboh gitu ya. Itu ibaratnya ya karena mereka hanya memahami sebagian saja nggak keseluruhan. Nah, ini ini tentang gajah ya, tentang gajah yang ya fisik aja beda-beda ya. Karena apa? Karena ini orang buta dia nggak melihat gitu. Betul nggak? Kalau dia melihat, dia bisa melihat secara utuh ya. Ini bisa menjadi ilustrasi begini. Kalau ini gajah manusia, gajah makhluk ya. Tapi kita sedang mau menggambarkan Allah. Allah itu kelihatan tidak? Allah loh, Allah sumber segala sumber kehidupan. Kelihatan tidak? Tidak. Tidak kelihatan, ya. Dan apakah kita bisa dikatakan orang yang melihat bisa melihat Allah? Ya, nggak kelihatan, nggak. Kita bisa dikatakan sebagai orang buta kan sebenarnya, betul nggak? Kita memahami Allah dengan satu aspek yang kita tahu saja gitu. Jadi kalau bicara Allah, ya kita harus punya pemikiran yang terbuka gitu, ya. Jadi makanya kita butuh referensi, kita butuh apa namanya eh, pegangan untuk menggambarkan siapa Allah, ya. Nah, salah satunya adalah Alkitab itu, ya. Itu referensi pertama yang harus kita pegang untuk cari tahu apakah Allah itu, ya, yang menciptakan kita seperti apa. Nah, kita harus tahu bahwa Allah itu kebenaran, kebenaran, ya. Nah, kebenaran ini tentu ya tidak hanya yang tertulis ya tertulis di secara letterlek di apa namanya Alkitab ya bahwa perjanjian lama maupun perjanjian baru, tapi kalau itu adalah kebenaran yang menggambarkan ya secara keseluruhan ya dan itu memang berasal dari Allah sebenarnya walaupun tidak tertulis secara letterlek ya kita bisa pegang itu sebagai kebenaran. Tentu kebenaran yang tadi istilahnya Pak Tadus ya sebagai rema ya rema itu kan artinya kebenaran yang kita experience ya dialami ya Pak Tadus ya dalam hidup sehari-hari ya
Jadi misalnya gini lah, contoh nih, kebenaran, apakah merokok itu dibenarkan oleh Allah? Kalau mengacu kepada Alkitab ada nggak larangan merokok itu? Nggak ada. Jadi kalau kita hanya mengacu semuanya tertulis, yang tertulis ya di Alkitab sebagai sumber kebenaran, itu yang para perokok akan dengan enak gitu. Di Alkitab nggak ada larangan merokok, jadi ya kita boleh merokok. Nah, kan jadi sempit sekali, bener nggak teman-teman? Ya, jadi sempit sekali pemahaman itu. Jadi kalau pemahaman itu tentang kebenaran, tentang hal yang esensial, yang hakiki, akan kita kembalikan lagi ya esensi ya dari Alkitab ya tentang kehidupan itu apa? Ya bahwa Allah menghargai kehidupan ya pasti akan bukan berasal dari Allah kalau melakukan sesuatu yang bisa mengakibatkan kematian, kerusakan ya. Merokok itu jelas ya merusak tubuh ya, meracuni tubuh ya yang tubuh kita adalah bait Allah sendiri kalau kita racuni ya itu akan membunuh diri kita. Ya, tentu itu tindakan pembunuhan. Kalau tindakan pembunuhan ada firmannya, jangan membunuh gitu. Jadi kalau kita belajar esensialnya, kita akan lebih kaya, lebih luas, lebih bijak dalam menghadapi persoalan-persoalan di dunia ini. Nah, itu teman-teman yang mesti apa sadari, pahami gitu bahwa jangan terjebak ya hal-hal yang hanya letterlek ya yang tertulis saja. Kita harus buka ya. Nah, misalnya pemahaman misalnya apa kita tahu Tuhan Yesus mengajarkan tentang mengasihi musuh gitu ya. Ada tertulis mengasihi musuh. Tapi bagaimana mengasihi musuh itu ya kalau kita belum alami secara penuh ya, kita tidak pernah dimusuhi ya, kita akan sulit. Makanya kalau kita mengalami peristiwa ya dan kita membaca Alkitab, kita tahu Alkitab, kadang-kadang ada suara ya, suara lain yang menjelaskan isi Alkitab itu. Itu bisa dikatakan itulah firman Allah ya. Firman Kristus, remato Kristo ya, rema Kristus ya. Walaupun nanti tentang rema dan apa firman itu kalau secara uh, linguistik ya sebenarnya secara arti harfiah nggak ada bedanya, tapi pemaknaannya mungkin bisa dibedakan. Jadi kalau kita benar-benar apa ya mau memahami firman Allah, kita harus tuh kalau apa harus mengekstraksi kebenaran. Ya. Kadang-kadang apa yang tertulis di Alkitab itu benar-benar kita belum bisa pahami loh secara penuh. Misalnya ada firman mengatakan apa barang siapa ya menjadi muridku itu harus barang siapa yang melepaskan dirinya baru bisa ikut Tuhan Yesus ya. Melepaskan segala hal baru bisa menjadi pengikut Kristus. Nah, kalimat ini Bapak Ibu ya nggak bisa cukup hanya dengan membaca terus kita paham. Tapi nanti dalam peristiwa hidup kita tahu bahwa kita tidak mungkin ikut Yesus kalau kita tidak melepaskan salah satu. Kita tidak memprioritaskan Allah sebagai satu-satunya apa kehidupan sumber kita. Kalau kita masih punya kesenangan lain, ya, masih ada hal yang kita lebih berat, ya, dibanding Allah, ya, kita nggak mungkin bisa jadi muridnya, nggak mungkin kita bisa mendapatkan eh, Allah secara utuh. Jadi di Zoom ini sebenarnya saya mengajak untuk teman-teman apa ya, lebih lebih mencari esensinya dari kebenaran itu, ya. Harus dapat kebenaran yang menghidupkan ya. Kalau kebenaran benar-benar itu kebenaran pasti akan menghidupkan memberi memberi kehidupan buat kita. Nah, ini aspek ya dari kebenaran itu banyak ya. Contohnya apa? Kebenaran tidak hanya ditandai hanya dengan fakta ya, tapi kalau tidak sesuai fakta itu pasti bukan kebenaran, betul nggak? Ya, kalau ada yang salah, misalnya apa di Alkitab itu
tidak ada bukti bahwa apa Yesus lahir di apa namanya Bethlehem misalnya gitu. Ya, itu tidak sesuai fakta. Ah, kalau ada yang tidak sesuai fakta, ya itu dikatakan pasti itu bukan kebenaran. Tapi kalau kebenaran, tapi fakta tidak bisa menjadi satu-satunya ciri dari kebenaran. Jadi kebenaran itu bisa holistik ya, keseluruhan ya, harus utuh ya, seperti seperti gambar gajah ini harus utuh baru disebut kebenaran. Nah, karena Bapak Ibu ya, kalau kita nggak apa ya mau berpikir mempelajari ini, nanti kita akan mudah sekali ya terombang-ambingkan oleh banyak pengajaran yang lain. Ya, misalnya kebenaran itu juga ya harus menggambarkan tadi ya me- me- menggambarkan apa sesuatu yang menyeluruh ya harus koheren misalnya. Koheren itu dari ujung sampai akhir itu nggak boleh ada yang bertentangan ya. Tidak ada yang berbeda, tapi berkesinambungan. Jadi kalau kita kenapa salah satunya percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, karena kebenaran yang diungkap, ya, di-reveal, diungkapkan, diajarkan di Perjanjian Lama itu berkesinambungan sampai Perjanjian Baru. Tidak ada yang bertentangan. Ya, kalau dalam Perjanjian Lama Allah bicara tentang pembebasan, ya, bangsa Israel ya, dari perbudakan. Ya, Perjanjian Baru bicara pembebasan manusia dari perbudakan dosa. Ya, ceritanya sama, tapi ada peningkatan kedalaman dari kebenaran yang sedang diungkapkan. Kalau di Perjanjian Lama lebih banyak yang sifatnya syariat, ya, sifatnya aturan yang jelas gitu ya. Ya, yang disebut haram itu apa, gitu kan? Yang disebut menajiskan itu apa? Makanan tertentu menajiskan, betul nggak? Eh, Kalau makanan saya babi atau makanan banyak ada 4 kriteria. Jadi nggak semua makanan itu ada makanan-makanan yang menajiskan, yang membuat kita apa makanan haram yang menajiskan kita. Tapi Tuhan Yesus soal najis atau tidaknya najis, dia lebih dalam lagi, lebih esensi lagi bahwa yang menajiskan orang itu bukan apa yang masuk ke dalam mulut, tapi apa yang keluar dari mulut. Ya, itu yang menajiskan. Jadi ada pemaknaan pemaknaan yang lebih dalam, ya Bapak Ibu. Nah, itu ini nanti bisa kita akan pelajari lebih dalam ya. Kita harus tahu ciri kebenaran. Kalau tidak, ya kita jadi tidak mengetahui firman Allah yang benar gitu. Ya, jadi jangan mentang-mentang apa, jangan hanya kita melihat bahwa pengajaran tertentu apa yang dikhotbahkan oleh orang itu mengambil ayat-ayat Alkitab, maka itu bisa dikatakan kebenaran. Ya, kita harus menguji ya apa yang diajarkan. Ya, termasuk di Zoom ini boleh teman-teman uji ya, bagi masukan juga. Nah, kita pun harus punya kemampuan untuk menguji. Nah, sebenarnya ada 7 ya ciri kebenaran itu ya. Jadi kebenaran itu nggak hanya satu aspek, tapi 7 aspek. Nah, itu mungkin lain kali kita bisa pelajari ya supaya rekan-rekan semua, saudara semua eh, bisa yakin gitu loh ya bahwa kalau menerima khotbah, dengar khotbah itu oh tahu nih ya, ini benar nih ya. Kalau ada yang mengajarkan tentang hanya apa kelimpahan berkat materi saja, itu kita langsung bisa menolak, oh ini nggak bukan itu yang diajarkan Yesus ya, karena itu hanya satu aspek saja. Dan eh, kalau kita tahu bahwa Yesus itu pasti mengajarkan hal yang batiniah ya, pasti kelimpahan materi itu bukan sesuatu yang mutlak ya. Pasti Tuhan memberkati, tapi tidak selalu mutlak dengan pemenuhan kebutuhan jasmani yang berlimpah-limpah. Ya, yang jelas kita tahu bahwa esensi utama kabar keselamatan yang diberikan Yesus adalah membawa manusia terbebas dari dosa dan dikembalikan kepada rancangan semula sehingga bisa ya layak masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, kalau udah tahu esensi itu ya kita akan bisa
ya, menilai, ya, menilai. Nah, Bapak Ibu, itu satu aspek ya dari uh, firman Allah kebenarannya. Aspek kedua ya, yang kemarin yang disebutkan, firman Allah itu sudah sumber hubungan. Kenapa? Karena firman Allah itu berasal dari pribadi agung, ya. Jadi ada hubungan, ada chemistry. Jadi kalau kita mau memahami firman Allah, kita harus bisa membayangkan bahwa ini firman itu dari Allah, dari pribadi. Jadi kalau kita mendengar firman Allah, kita harus memahami firman Allah, kita juga harus memahami pribadinya. Semakin kita memahami firman Allah, semakin kita intim mengenal pribadi Allah itu sendiri. Ini aspek yang sangat penting. Kenapa? Ya, itu yang membedakan ya firman Allah dengan apa kemarin mantra ya. Mantra itu ya ucapan kata-kata yang tidak perlu membutuhkan hubungan pribadi dengan Allah. Benar nggak, teman Bapak Ibu ya? Itu aja punya kekuatan loh, ya. Ya karena ada kuasa juga, ya. Tentu itu kita sebut kuasa kegelapan ya. Tapi mekanisme itu ada. Nah, karena itu dari kuasa kegelapan tidak ada aspek hubungan personal mau hubungan tidak, ya. Kuasa kegelapan itu bisa memberikan kekuatan tapi nggak ada hubungan kasih di situ, ya. Tapi kalau dengan Allah, ya karena Allah itu pribadi, ya yang hidup, ya. Berarti kalau kita sedang mendengar firman Allah, itu kita sedang mendengar pesan dari seorang pribadi agung gitu. Ini aspek yang jangan kita lupakan ya. Ini aspek yang sangat penting, aspek firman Allah sebagai sebagai komunikasi dari pribadi agung. Artinya apa? Kalau kita disebut mengenal firman Allah, ya, maka sudah pasti kita harus makin intim dengan Allah sendiri. Kita bisa bangun intim dengan Allah. Kalau kita punya hubungan intim dengan Allah, bisa dipastikan kita bisa membangun hubungan dengan sesama manusia. Ya, jadi nanti kita bisa balik ya, kalau ada orang yang mengajarkan Alkitab, ya, tapi dia tidak punya hubungan intim dengan Allah sendiri, ya, dia jauh ya, terbukti dari perilakunya yang jauh ya, dari hubungan dengan Allah ya. Bisa dipastikan bahwa apa yang diajarkan bukan kebenaran, bukan firman dari firman Allah. Walaupun itu dari Alkitab, tapi itu bukan firman Allah. Nah, itu aspek kedua ya bahwa eh, apa namanya firman Allah itu sebagai sumber hubungan. Ya, ini penting sekali kan, Bapak Ibu. Ya, kita hidup di dunia ini pasti membangun hubungan dengan orang-orang lain, ya, baik dengan pasangan, dengan orang tua, dengan teman, dengan saudara. Nah, kalau kita belajar firman Allah, harusnya kita makin piawai dengan hubungan ini. Ya, bisa bisa membangun hubungan yang benar dengan sesama kita. Ini cermin, ya, cermin. Jadi kelima tuh firman Allah itu cermin, ya, itu sumber evaluasi. Nah, yang ketiga, nah ini sudah pernah dijelaskan. Firman Allah itu sumber kekuatan, ya, atau sumber energi. Jadi firman Allah itu disebut yang menopang, ya, bahkan firman Allah itu yang menciptakan segala sesuatu, sumber kekuatan. Tanpa firman Allah, ya, eh, dunia ini, alam ini tidak mungkin eksis gitu. Itu yang menopang, ya, nggak kelihatan tapi itu yang menopang. Nah, di Alkitab juga jelas mengatakan bahwa firman Allah itu sumber energi dengan apa, teman-teman? Dengan ini ayat ini ya bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, ya, tapi dari setiap eh, segala yang diucapkan Tuhan, ya. Manusia bukan hidup dari roti saja tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi ini seperti roti, ya, seperti apa namanya, disamakan. Jadi sumber energi itu bukan roti saja. Kalau roti itu sumber energi secara jasmani, tapi sumber energi secara rohani, secara spiritual itulah firman. Jadi
Bapak Ibu, ya kalau kita mau bertumbuh secara rohani, tidak ada jalan lain harus mengkonsumsi firman. Firman itu harus kita apa namanya makan, ya harus kita makan. Kita makan setiap hari. Itu baru kita bisa ada sesuatu yang bertumbuh di dalam diri kita. Nah, jadi itu juga menjadi refleksi kita ya Bapak Ibu. Kalau kita nggak bertumbuh, ya nggak ada perubahan berarti dari karakter kita, ya dari pemikiran kita, pemahaman kita. Jangan-jangan ya kita tidak mengkonsumsi makanan yang benar ya, bukan firman Allah yang kita konsumsi, tapi firman dari dunia ya, eh, pengajaran dari dunia yang kita konsumsi, ya keduniawian yang kita konsumsi, ya filsafat-filsafat dunia yang kita terima, yang kita masukkan ke dalam pikiran dan hati kita. Nah, ini menjadi apa teman-teman, menjadi refleksi kita ya. Jadi kita harus secara serius ya melihat memahami aspek firman Allah itu sebagai sumber energi kita ya, sumber kekuatan kita. Jadi kalau kita mau bertahan ya di dunia ini, punya kekuatan yang besar dalam menghadapi segala hal, ya mau nggak mau ya firman Allah ini sebagai asupan kita, sebagai makanan kita. Artinya konsekuensinya apa? Ya seperti juga makanan jasmani, roti, nasi, dan seterusnya, itu menjadi sumber energi kalau diolah, dikunyah, dimasukkan lambung, diolah di lambung. Begitu juga dengan firman Allah ya. Kemarin kita sudah gambarkan ya proses pencernaan dari makanan menjadi kekuatan sumber energi dari tubuh itu sinonim ya sebenarnya sepadan dengan firman Allah yang harus dikunyah, yang harus di apa namanya diolah dulu ya dalam sistem kerohanian kita sebelum itu bisa menjadi kekuatan. Jadi apa yang tertulis di Alkitab nggak otomatis menjadi kekuatan. Makanya itu bukan seperti mantra. Kalau mantra nggak perlu tahu maknanya asal kita apa ucapkan sesuai dengan ini bunyi-bunyinya ya itu bisa dibenarkan ya. Tapi karena firman Allah itu bukan soal ya letterlek tulisan tapi soal kebenaran. Jadi kalau kita konsumsi kebenaran sudah dipastikan Bapak Ibu kita akan seperti punya kekuatan ya untuk menghadapi hidup ini. Jadi mungkin refleksinya kalau sehari-hari ini kita kayak loyo ya, letih, lesu dan tidak bersemangat hidup ya. Jangan-jangan memang kita menjauhkan diri dari makanan rohani kita. Nah, saya yakin teman-teman yang apa namanya rajin untuk baca Alkitab setiap hari, apalagi bukan hanya kewajiban ya dalam baca Alkitab, tapi itu waktu teman-teman membaca Alkitab itu seperti sedang makan gitu ya, sedang ada di meja makan, sedang makan. Kalau itu disadari penuh ya, setiap butiran ayat-ayat yang kita dengar, yang kita masukkan dalam pikiran itu seperti butiran nasi yang masuk ke tubuh kita sebagai makanan jasmani. Nah, mungkin itu yang apa harus dimaknai ya secara mendalam, teman-teman, bahwa kita harus memandang firman Allah itu benar-benar spesial, bukan hanya main-main ya, bukan hanya sekedar eh, apa buku Alkitab ya yang kita baca aja, tapi ini sumber energi, sumber kekuatan kita untuk hidup. Ya, dan saya yakin banyak cerita kan, sejak rajin membaca Alkitab itu ada sesuatu, ada kekuatan yang baru yang selalu Tuhan berikan. Nah, yang ketiga ya, yang keempat, firman Allah itu sumber kecerdasan ya. Apa namanya? Bisa untuk memprogram membentuk kita ya. Jadi kalau kita belajar firman Allah itu salah satu cirinya kita itu akan pasti akan makin cerdas ya, makin berpengetahuan, makin eh, apa muncul kecerdasan kita ya. Kenapa Bapak Ibu? Nah ini pernah sebenarnya kita apa namanya
eh, pernah saya jelaskan juga ya, bahwa perilaku kita ya itu ditentukan oleh apa yang ada di otak kita ya, jaringan syaraf yang ada di otak kita. Ini akan memprogram kita ya. Kita mau jadi seperti apa, berperilaku seperti apa, itu ternyata ya sebagian besar, 90% lebih malah, bukan berasal dari kesadaran kita, tapi dari jalur otomatis yang ada di otak kita. Nah, yang membentuk ini ya, ini bisa dibentuk dari apa? Input ya, input yang masuk ke otak kita. Kalau ini adalah firman Allah, maka pasti ini adalah jalur kebenaran dari firman. Tapi kalau yang masuk itu bukan firman dari Allah, tapi firman dari dunia, maka yang masuk membentuk ya jalur pemikiran di otak kita itu jalur pemikiran dunia. Jadi kalau kita mau membangun ya otomatis kekudusan, otomatis ya apa kecerdasan kita tahu itu satu-satunya sumber adalah firman Allah itu sendiri. Jadi nanti teman-teman bisa harus refleksi ya. Apakah semakin kita dalam memahami firman Allah, kita makin cerdas apa enggak? Ya, makin bisa mengerti situasi dunia secara cepat nggak? Yang di sekeliling kita secara cepat nggak? Apakah kita makin bijaksana nggak dalam menghadapi sesuatu? Kalau ternyata kita sama saja ya dalam menghadapi situasi di hidup kita itu masih khawatir, banyak khawatirnya, tidak bijaksana, ya mungkin kebijaksanaannya nggak bertumbuh. Nah, eh, rekan-rekan apa saudara-saudara semua yang di sini, yang di Zoom ini harus refleksi apakah yang selama ini dikonsumsi itu benar-benar firman Allah yang sejati nggak? Jadi jangan lihat hanya dari pendeta tertentu atau dari pengajaran tertentu, tapi lihat buahnya, ya. Buahnya apakah memberi kita tuh apa ya pemahaman yang mendalam, kebijaksanaan, ya. Kalau dari firman Allah yang adalah kebenaran itu pasti akan memberikan kebijakan yang luar biasa, ya. Kita akan makin dewasa. Jadi sebenarnya belajar kekristenan yang saya alami ya, itu belajar tentang kebenaran. Ya, harus kita tuh punya wisdom ya, kebijaksanaan yang lebih dari orang-orang dunia. Tapi kalau kita mengaku Kristen tapi perilaku kita masih trigger oleh insting ya, duniawi, insting hewan istilahnya ya, sesuai dengan apa namanya emosi aja. Ya. Nah, itu benar-benar bisa dipertanyakan ya. Apakah uh, yang kita konsumsi itu benar-benar firman Allah atau tidak? Ya, jadi kita bisa apa memprogram ya otak kita ya dengan banyak firman yang masuk ya, nggak ada cara lain ya Bapak Ibu ya. Jadi ini kita pernah belajar ini komponen pada manusia. Jadi kalau kita mau ya mendapatkan roh yang benar, yang kudus, yang tidak bercacat celah ya, itu semua dipengaruhi oleh input-input ini ya. Kalau yang masuk itu filosofi dunia ya ditangkap oleh jiwa kesadaran kita, maka jiwa kita menjadi keduniawian ya. Akibatnya apa? Roh kita ya tidak ada punya makan yang cukup. Roh kita ya akan apa lemah ya, tidak kuat. Tapi kalau yang kita konsumsi itu adalah firman Tuhan, ya, dia punya frekuensi tertentu, ya, masuk dalam melalui panca indera kita, dikonsumsi oleh jiwa, maka kita punya roh yang kuat, ya. Itu sumber energi kita, sumber energi dari roh kita, sehingga kita punya roh yang sangat kuat, yang apa menopang seluruh kehidupan kita. Nah, ini yang Bapak Ibu harus dipahami bahwa aspek dari firman Allah ini ya benar-benar sebagai sumber energi kita, sebagai sumber kecerdasan kita. Dan
apa ya? Kita harus makin menyadari bahwa itu makin lama kita akan makin disempurnakan ya, akan makin eh, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki ya, yang ada dalam pribadi anaknya, pribadi Tuhan Yesus Kristus. Ini salah satu apa aspek yang eh, harus apa teman-teman sadari ya, harus sadari benar-benar. Nah, aspek ke terakhir ya, ya firman Allah itu adalah sumber apa evaluasi ya, sumber sebagai cermin kehidupan ya, sebagai cermin kehidupan. Jadi kalau kita mau melihat ya, mau melihat apakah kita sudah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, kita bisa bercermin pada firman. Ya, kalau kita nggak tahu firman, kita nggak punya pemahaman, ya, nggak bisa melihat apakah kita sudah benar-benar sesuai dengan yang Allah kehendaki. Jadi tidak mungkin kita bisa memastikan perjalanan hidup kita itu sudah ke arah yang benar atau enggak kalau kita tidak berevaluasi dan mengevaluasi diri ya. Nah, evaluasi diri kita itu harus melihat firman itu sebagai cermin kita, cermin kehidupan. Ya. Nah, di Alkitab juga ada ayat-ayat yang mengatakan bahwa firman Allah itu adalah sebagai sumber evaluasi kita ya, sebagai cermin ya. Ayatnya di mana nih ya, sumber di mungkin ada yang bisa dibacakan ya. 1 Korintus 13 ayat 12 nih ya. 1 Korintus 13 ayat 12. Coba ya, ini mungkin ya. Firman Allah itu sebagai cermin kehidupan. 1 Korintus 12, 13 ayat yang ke-12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan dapat mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Amin. Ya, eh, kemudian baca di Yakobus 1 23 sampai 24 ya. Yakobus 1 23 24, ada yang bisa bacain? Yakobus pasal 1 ayat 23 sampai 24. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Ya, Bapak Ibu ya, teman-teman semua, eh, firman Allah itu seperti cermin sebenarnya. Jadi kalau kita bercermin nih ya, kita bercermin. Setelah kita maksudnya bercermin kan untuk memastikan ya rupa kita atau tubuh kita itu sesuai yang kita harapkan ya, yang bagus, yang baik gitu. Tapi waktu kalau kita melihat diri cermin, setelah pergi dari cermin itu terus lupa ya, dia mengamati di depan cermin, tapi habis itu dia lupa ya, lupa rupanya. Artinya ya kita tidak bisa melihat siapa kita. Jadi itu ibarat kita membaca Alkitab, membaca firman, ya, mendengar firman, tapi tidak menjadikan firman itu sebagai sumber evaluasi kita, sebagai cermin kita. Ya, kita tidak seakan-akan seperti lupa sudah bercermin gitu. Ya, sudah lupa nih. Jadi ini yang apa eh, sangat disayangkan ya. Ibaratnya ada orang eh, hidup tidak pernah melihat mukanya di cermin. Apa yang akan terjadi, Bapak Ibu? Seperti orang yang
ada di hutan gitu ya, nggak pernah ada cermin, apa yang akan terjadi dengan ini kondisi tubuhnya? Dia tidak pernah bisa memastikan ya bagaimana pertumbuhannya ya, apa mukanya, nggak, kalaupun ada sesuatu dia nggak akan tahu gitu ya, tidak tahu persis gitu. Jadi firman Allah yang kita renungkan ini, yang kita dapat ini, harusnya membuat kita itu menjadi pribadi yang makin disempurnakan, menjadi pribadi yang harusnya makin dikehendaki oleh Allah. Ya, jadi kalau kita apa namanya belajar membaca Firman, ya banyak ayat yang mengatakan untuk kita saling mengasihi, untuk kita apa melepaskan dari segala sesuatu. Nah dari situ ya, kalau kita tidak kena ya, mungkin waktu kita mendengar itu kesentuh gitu ya. Tapi habis itu seperti kita lupa bercermin, seperti kita lupa tadi muka kita setelah bercermin itu artinya kita tidak tidak apa tidak bisa menjadikan firman Allah itu sebagai suatu yang membuat kita untuk sadar ya, untuk berubah, sadar lebih baik lagi. Nah, jadi Bapak Ibu ya, eh, mari kita benar-benar mulai sekarang itu memandang firman Allah itu dengan aspek yang lebih mendalam ya. Kalau kita mau memastikan ya bagaimana perjalanan hidup kita, apakah semakin sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, sering-seringlah kita bercermin ya, bercermin melihat diri kita ya, apa yang seringkali kita lihat ya Bapak Ibu, yang kita refleksikan ya, kita lihat dalam diri kita, kita memandang bagaimana kita itu memang sangat bergantung dengan apa yang mempengaruhi pikiran kita ya, apa yang membentuk pola pikir kita. Kalau pemikiran dunia, filsafat dunia yang masuk membentuk pikiran kita, maka kita bisa salah dalam memandang diri ya. Contohnya kalau kita ada dalam lingkungan orang-orang yang tidak takut akan Allah, orang-orang yang menganggap mungkin korupsi itu biasa, menganggap merendahkan orang itu hal yang biasa, ya kita pasti akan punya cermin yang salah ya, cermin yang buruk ya, karena menganggap bahwa oh itu udah biasa ya, kita tidak terrefleksi, kita tidak bisa mengevaluasi karena cermin yang dipakai bukan firman Allah tapi filsafat dunia atau filsafat kedagingan ya, ada kedagingan di situ. Itu kita tidak akan bisa ya mengevaluasi diri ya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi sangat penting di sini Bapak Ibu semuanya, bagaimana kita ya senantiasa mengevaluasi diri kita itu ya dengan cara kita punya cermin yang benar ya, cermin yang harusnya adalah firman Allah itu sendiri. Kita harus ya, punya gambaran yang benar ya tentang apa yang Tuhan kehendaki ya, tentu lewat firman Allah. Jadi tidak ada hal lain bahwa kita harus sungguh-sungguh memaknai firman Allah itu dengan benar. Nah, jadi Bapak Ibu teman-teman semua, eh, itu yang apa namanya mau saya share ya. Jadi kita mau benar-benar mendalam ya bagaimana firman Allah itu sangat mempengaruhi hidup kita. Ya, 5 aspek ini, firman Allah sebagai kebenaran, firman Allah sebagai sumber hubungan, ya, firman Allah sebagai sumber energi kekuatan kita, firman Allah itu sebagai sumber kecerdasan kita, ya, sumber pembentukan karakter kita, dan firman Allah sebagai sumber evaluasi kita, sebagai cermin kehidupan kita. Mari kita maknai secara serius, secara mendalam. Jadi apa yang
kita terima itu bukan sesuatu yang mudah gitu ya, yang hanya kita terima dan biasa saja, tapi itu harus benar-benar menggores dalam hidup kita, dalam kehidupan kita. Benar-benar kita memandang firman Allah yang diberitakan oleh siapapun ya, kita kalau itu benar-benar kebenaran ya, yang menghidupkan, kita mau ambil, kita mau benar-benar bergumul di situ. Oke, mari kita sama tunduk kepala, kita mau minta Tuhan untuk beracara. Bapak yang makasih ucap syukur Tuhan atas apa yang Mu beri. Ya, kami saat ini membicarakan firman Allah. Firman-Mu Tuhan sungguh-sungguh bisa mengalami dan menjadi kehidupan buat kami. Syukur Tuhan, doa yang kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus kami. Kami percaya berkata, amin.